Kehendaknya beberapa waktu lalu berlangsung pelantikan dan upgrading pengurus Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Dan juga dilakukan launching program klinik hukum dari LKBH MUI Kota Bekasi. Apa yang menjadi program ke depan dari LKBH MUI Kota Bekasi? Kami sudah bersama dengan Direktur LKBH Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Bapak Ainurdin SHMH. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya selamat Pak kami ucapkan atas amanah yang diberikan untuk Bapak. Terima kasih. Ya, tentu masyarakat Kota Bekasi juga ingin mengetahui sebetulnya apa yang melatar belakangi akhirnya Majelis Ulama Indonesia membuat atau membentuk sebuah LKBH MUI, Pak Ai. Baik, betul bahwa tanggal 28 Oktober Kamis yang lalu MUI Kota Bekasi membentuk Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum MUI Kota Bekasi. Dan pada saat yang bersamaan kami juga dilantik, ada 16 pengurus yang terdiri dari para praktisi hukum, advokat dan juga akademisi. Karena kami tidak sekedar melakukan advokasi hukum, tetapi juga sebagaimana namanya lembaga kajian dan bantuan hukum Majelis Ulama MUI Kota Bekasi. Yang melatar belakangi bahwa ya MUI sebagai lembaga pembimbing masyarakat, tentu Bekasi sebagai daerah yang mayoritas Muslim dan persoalan hukum adalah persoalan yang menjadi bagian dari persoalan masyarakat, menjadi penting MUI hadir di tengah persoalan masyarakat, khususnya di bidang hukum. Maka MUI membentuk Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum MUI Kota Bekasi. Betul, selain pelantikan, kemarin juga ada upgrading, pembekalan terhadap para pengurus LKBH dari unsur pemerintah, kemudian juga dari unsur pengadilan, kemudian juga dari unsur kepolisian, serta juga dari DPRD sebagai lembaga yang memproduk peraturan dalam hal ini Perda di Kota Bekasi. Pada saat yang sama juga kami meluncing salah satu program, yakni program klinik hukum. Klinik hukum itu bukan lembaga tetapi program LKBH MUI Kota Bekasi, karena ketika bicara LKBH kadang masyarakat ketika bicara hukum, lembaga bantuan hukum, barangkali kan ada secara psikologis masyarakat itu agak berjarak, tapi kita coba cari istilah nama yang kira-kira mudah di masyarakat, dan meskipun ini biasanya istilahnya banyak dipakai di dunia medis, klinik kan gitu. Nah, kita coba pinjem itu untuk menggunakan istilah program kita. Isinya sebetulnya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa konsultasi hukum dan sifatnya cuma-cuma. Dan itu kami lakukan setiap hari Jumat, jadi dari pagi sampai sore. Bagi masyarakat yang memiliki persoalan-persoalan hukum, monggo silahkan untuk datang ke MUI tanpa harus berpikir punya uang atau tidak, silahkan. Nah, ini bentuk bagian dari pelayanan kami tiap hari Jumat. Kalaupun di luar hari itu silahkan, paling hanya bisa mendaftar untuk nanti pelaksanaan konsultasinya diberikan di hari Jumat dari pagi sampai sore. Demikian mungkin, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan alamatnya di mana Pak I jika masyarakat ingin melakukan konsultasi hukum? Alamatnya di Gedung MUI Kota Bekasi, atau kalau dari Jalan Ahmad Yani itu di belakang Islamic Center, di Gedung Kemenaglama sebetulnya. Gedung Kemenaglama di Jalan Rawatembaga. Di situ, dan di situ juga kami sudah pasang banner yang cukup besar. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan program
klinik hukum, tersebut. Iya. Itu sebetulnya di samping klinik hukum ada beberapa program juga yang ini memang secara umum dilakukan oleh lembaga hukum. Yang pertama bantuan hukum. Bantuan hukum itu juga kami berikan baik yang sifatnya non litigasi atau di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama atau bahkan di pengadilan tata usaha untuk berbagai hal. Cuman tentu karena kami barangkali lembaga bantuan hukum di bawah ormas, di bawah organisasi atau lembaga keagamaan tentu akan sangat selektif. Tidak semua yang nanti datang itu secara otomatis kami berikan bantuan hukum, kami berikan pendampingan hukum di pengadilan. Karena tentu ada rambu-rambu yang nanti menjadi filter bagi kami seperti apa perkara, tapi tentu juga bukan berarti bahwa mereka nanti tidak dapat pendampingan. Mungkin betul ada kemitraan dengan lembaga lain yang lebih tepat untuk melakukan bantuan hukum itu. Yang lainnya adalah mediasi hukum. Nah, justru kami menjadikan mediasi menjadi salah satu pelayanan terhadap masyarakat, program pelayanan terhadap masyarakat yang akan coba kita dorong karena barangkali ketika ada yang berkonflik lalu kemudian dimediasi, karena kalau mediasi hukum itu kan penyelesaian sengketa melalui perundingan bagaimana mereka para pihak itu memperoleh kesepakatan. Tentu nanti di LKBH MUI Kota Bekasi akan mediasi oleh mediator yang sudah tersertifikasi Mahkamah Agung, dan ini untuk penyelesaian sengketa tentunya. Nah, mediasi hukum menjadi salah satu program yang ingin coba kami dorong ketika ada masyarakat berkonflik, apalagi misalnya hari ini angka perceraian yang menurut data-data itu cukup tinggi, ada suami, ada istri. Kami ingin mendorong mediasi hukum, baik nanti mediasi ini bisa menjadi bagian dari litigasi atau di luar peradilan. Kemudian juga penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum ini adalah program kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk juga sebagai upaya preventif atau peringatan kepada masyarakat untuk memahami persoalan-persoalan hukum agar yang bersangkutan tidak terjebak di perbuatan melanggar hukum. Nah, di luar tadi bantuan hukum, mediasi hukum, penyuluhan hukum, dan konsultasi hukum melalui klinik hukum juga kami akan melakukan kajian-kajian hukum. Tentu ini sebagai ikhtiar kami, kita lah sebagai masyarakat dalam rangka partisipasi dalam setiap kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap umat di Kota Bekasi. Termasuk kami kemarin kenapa mengundang dari Ketua DPRD, di situ juga kami mencoba menyamakan persepsi, menggali informasi terkait dengan perda-perda di Bekasi, dan itu juga menjadi catatan bagi kami ke depan bagaimana kami akan melakukan kajian-kajian hukum, khususnya peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan wali kota yang berdampak kepada masyarakat, dibutuhkan masyarakat di Kota Bekasi. Demikian mungkin yang sebagai gambaran program. Ya, sejak diresmikan sampai dengan hari ini, seberapa besar respon dari masyarakat dalam hal konsultasi hukum ini? Kami kebetulan baru akan dibuka besok Jumat. Oh, oke. Karena Jumat lalu kan 1 hari setelah pelantikan kami baru mempersiapkan perangkat administrasi untuk bisa kami lakukan pelayanan konsultasi hukum itu, sehingga memang belum, tetapi sudah banyak beberapa, meskipun kita belum publish secara terbuka, tetapi rupanya juga beberapa sudah banyak yang menginformasikan kepada para pengurus ingin berkonsultasi ke LKBH MUI Kota Bekasi.
Baik, jadi ini informasi untuk Anda, warga yang ada di Bekasi, untuk jika ingin membutuhkan bantuan hukum bisa langsung datang ke LKBH MUI Kota Bekasi ya Pak I? Betul. Ya, Pak I, kalau ada masyarakat yang ingin berpartisipasi atau juga yang bertanya seputar konsultasi hukum ini, jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Ini tadi ada Ibu Linda yang bertanya Pak I melalui WhatsApp kami. Dari jam berapa? Apakah ini hanya untuk warga Kota Bekasi saja Bapak katanya? Pada akhirnya kami tidak bisa memilah dan memilih. Kalau ada yang berkonsultasi kepada kami, mereka betul-betul membutuhkan dan di lingkungan mereka, di daerah mereka merasa belum menemukan ada tempat yang bisa berkonsultasi, kami terbuka bahkan termasuk untuk yang di luar Kota Bekasi. Nah, kalau Pak I melihatnya selama ini persoalan hukum apa saja yang banyak dan mungkin masyarakat juga tidak, karena kan kalau bicara tentang hukum ini kadang-kadang masyarakat takut ya Pak? Betul. Takut, enggan, tadi ada biaya dan yang lain dan yang dipikirkan mereka. Nah, ini persoalan-persoalan seperti ini akan menjadi fokus dari LKBH MUI juga Pak I. Betul, karena juga begini, pertama bahwa ada orang yang ketika dia misalnya tidak memperoleh keadilan atau di posisi yang benar tapi terkalahkan, itu kadang-kadang bukan karena mereka itu juga salah, tapi karena dia tidak memahami. Karena mereka tidak memahami, akhirnya karena mereka tidak memahami keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum, itu kan akhirnya menjadi tidak didapat. Dan ini menjadi dosa bagi stakeholder di bidang hukum kan begitu. Makanya kami mencoba hadir bagaimana agar masyarakat dalam kerangka meraih keadilan yang mereka butuhkan dengan cara memberikan informasi, bimbingan kepada mereka. Termasuk juga barangkali contoh yang kenapa tadi kami sampaikan bahwa kami ingin mencoba di ruang mediasi yang ingin coba dimajukan, karena seringkali masyarakat, contoh yang paling sering di masyarakat misalnya kasus keluarga lah, keluarga, kasus perceraian. Mereka kadang-kadang kesulitan untuk ada masalah dalam keluarganya, di pikiran mereka menyelesaikan ke pengadilan. Di pikirannya ini adalah bagian dari penyelesaian, padahal kan kadangkala itu justru awal dari masalah, gitu kan. Awal dari masalah baru. Makanya untuk hal itu kami juga akan memberikan informasi lah sifatnya kepada mereka terkait bagaimana kasus-kasus, termasuk ketika mereka sampai mengambil keputusan ingin pisah misalnya. Nah, seringkali kami menemukan di awal mereka menganggap bahwa ada masalah keluarga, lalu masuk ke ranah hukum, saling menggugat, akhirnya masalah yang awalnya sederhana menjadi makin terluka. Pada akhirnya perceraian itu menjadi tidak bisa dihindarkan karena terluka ketika menjalani proses itu misalnya. Nah, kami mencoba hadir di ruang-ruang itu. Bagi ada yang merasa masalah kecil, besar, silahkan datang. Mau keluarga, perdata, pidana, tata usaha negara, apapun lah. Kami sangat terbuka dengan masyarakat. Mungkin demikian. Iya, Pak I, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan keberadaan LKBH MUI Kota Bekasi? Bagi warga Bekasi dan di luar Kota Bekasi yang memiliki persoalan hukum dan merasa memerlukan bantuan, informasi, bimbingan, jangan sungkan-sungkan untuk hadir, untuk datang ke LKBH MUI Kota Bekasi setiap hari Jumat. Klinik hukum LKBH MUI Kota Bekasi hadir untuk memberikan bimbingan, informasi, konsultasi kepada masyarakat di Kota Bekasi. Demikian.
Baik, Pak Ai, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya LKBH MUI ini, masyarakat yang tadinya takut atau juga enggan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, mereka lebih merasa nyaman ya Pak, untuk berkonsultasi. Betul. Baik, sukses untuk LKBH MUI Kota Bekasi, Pak Ai. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Direktur LKBH MUI, Bapak Ai Nurdin SH, MH.